Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini saya akan membahas tentang ringkasan agenda 1, 2, dan 3. Saya peserta Latsar CPNS Pemkab Kabupaten Nganjuk Angkatan 4 Kelompok 3 atas nama Dewi Mahbubah sebagai widya suara Ibu Bagas Yulistiati. Agenda pertama membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban terhadap bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara bisa kita lihat yaitu jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Yang terakhir, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan kedua, kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis, 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yaitu keluarga, masyarakat lokal, nasional, dan global. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Pertama, modal intelektual. Yang kedua, modal emosional. Yang ketiga, modal sosial. Yang keempat, modal ketabahan. Yang kelima, modal etika atau moral. Yang keenam, modal kesehatan fisik dan jasmani. Analisis isu kontemporer adalah suatu pokok permasalahan yang terjadi saat ini, trending topic di tengah masyarakat yang mana solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Contoh isu kontemporer: korupsi, narkoba, radikalisme dan terorisme, mass communication, proxy war, money laundering. Pembahasan yang ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara atau biasa disingkat dengan KBN. Di sini kita akan membahas tentang kerangka KBN, diantaranya konsep KBN, KBN dalam Latsar CPNS, serta manfaat KBN. Untuk yang kedua tentang kemampuan awal, kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket dan moral, dan menjunjung kearifan lokal. Yang ketiga, kegiatan KBN tentang PBB dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim,
Caraka Malam, dan ASBN. Kesiapsiagaan bela negara yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila UUD 45 untuk menjaga kesatuan NKRI. Dasar hukum tentang bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 30 ayat 1 UUD 45. Nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. CPNS harus mampu memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam keprotokoleran. Manfaat KBN yaitu membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan kecintaan pada bangsa, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri, membentuk iman dan takwa, serta berbakti pada orang tua. Kemampuan awal bela negara, indikatornya kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket dan moral, menjunjung kearifan lokal. Kegiatan KBN, indikatornya PBB dan tata upacara. Keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, Caraka Malam, dan api semangat bela negara. Agenda kedua, kita akan membahas tentang core values ASN berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan maksudnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel maksudnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, yang dimaksud dengan kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan tak lupa melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Harmonis, yang dimaksud dengan harmonis yaitu kata kunci dari harmonis yaitu respect, menolong, dan kondusif. Adaptif, indikatornya memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif,
Maksudnya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Core values yang terakhir yaitu kolaboratif. Yang dimaksud dengan kolaboratif yaitu memberi kesempatan, terbuka dalam bekerja sama, serta pemanfaatan sumber daya yang ada. Agenda ketiga, kita akan membahas tentang Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Materi pokok dalam manajemen ASN: pertama, kedudukan ASN; kedua, peran ASN; yang ketiga, hak dan kewajiban ASN; yang keempat, kode etik ASN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Menurut jenisnya ada dua, yaitu PNS dan PPPK. PNS adalah pegawai negeri sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN dilihat dari fungsi dan tugas ASN. Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan serta perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi dan tugas ASN. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa bertugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak aparatur sipil negara, yaitu hak PNS, menurut pasal 21 Nomor 5 Tahun 2014, seorang PNS berhak mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengembangan kompetensi, mendapatkan cuti, serta mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Hak ASN yang berkedudukan sebagai PPPK menurut pasal 22 Nomor 5 Tahun 2014, seorang PPPK mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan cuti, dan mendapatkan pengembangan kompetensi.
Selain mendapatkan hak, seorang ASN juga mempunyai beberapa kewajiban. Di antaranya yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Yang kedua, seorang ASN berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seorang ASN juga berkewajiban melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Seorang ASN juga berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ASN yang lain yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kewajiban yang lain yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Kewajiban AS selanjutnya yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewajiban ASN yang lain yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang perlu kita ketahui tentang kode etik dan kode perilaku ASN diantaranya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.